Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tim Media Banten sekarang mulai nge-vlog lagi. Sekarang berada di lokasi Masjid Nurul Yakin, yaitu yang sering dikenal oleh masyarakat Masjid Pintu Seribu. Berdiri pada tahun 1998, didirikan oleh Syekh Ami Al-Fakir Mahdi. Dan di belakang saya ini adalah dari peninggalan Masjid Pintu Seribu yang dikenal. Di sini pun banyak sejarah. Wah, ini dapat sponsor. Oke, buat kalian yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam lihat tentang peninggalan Pintu Seribu. Masjid Pintu Seribu yang berada di kota Tangerang yang masuk dalam kawasan Provinsi Banten merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di ujung barat Pulau Jawa. Bangunan masjid ini terletak di RT 01 RW 03 Kampung Bayur Periuk, Kota Tangerang. Dalam sejarahnya, berdiri masjid ialah seorang penyebar Islam kelahiran Arab bernama Al-Fakir Syekh Mahdi Hasan Al-Qudratullah Al-Muqaddam. Salah satu keunikan masjid ini yaitu kondisi setiap ruangan yang disekat-sekat sehingga membentuk ruangan seperti musola. Setiap ruangan musola diberi nama seperti musola Fathul Qorib, Tanbihul Al-Qafilin, Durajatun An-Nasikin, Safinatul Jannah, Fatimah hingga musola Ratu Ayu. Area luas musola masing-masing sekitar 4 meter. Hal lain yang menarik perhatian para pengunjung adalah penamaan dari nama masjid ini. Sebab dinamakan Masjid Seribu Pintu karena kan tidak ada yang tahu persis seberapa jumlah sebenarnya pintu masjid ini. Bahkan pengelola masjid pun tidak tahu persis seberapa jumlah pintu yang ada di dalam masjid tersebut. Kilas sejarah dari Masjid Pintu Seribu ini didirikan tahun 1978 oleh almarhum Syekh Al-Bakir Mahdi, seorang warga keturunan Arab yang warga sekitar menyebutnya dengan Al-Fakir. Semua pembiayaan pembangunan dia tanggung sendiri. Al-Fakir meninggal pada tanggal 1 Ramadan 2012 lalu. Selanjutnya, kepengurusan Masjid Berpintu Seribu ini dilanjutkan oleh keempat putra almarhum, yakni Khairul Zaman, Khainul Yakin, Fatma Fakwa Alam, dan Khairullah. Sebagai penghormatan, warga sekitar memberinya gelar Mahdi Hasan Al-Qudratullah Al-Muqaddam. Kabarnya, Al-Fakir juga sedang membangun masjid serupa di Karawang, Madiun, dan beberapa kota lain di Indonesia. Pembangunan masjid ini bahkan tidak memakai gambar rancang tertentu. Ada pintu-pintu gerbang yang sangat ornamental, mengikuti ciri arsitektur zaman baruku, tetapi ada juga yang bahkan sangat mirip dengan arsitektur Maya dan Aztec. Sementara para penjara terutama akan datang pada saat hari-hari kebesaran Islam atau saat menjelang bulan Ramadan. Ratusan penjara yang terlihat ini pada umumnya berasal dari Bandung, Karawang, Jakarta. Selain itu, ada juga berbagai penjara dari Kalimantan dan Aceh. Menurut salah satu penjaga masjid tersebut, Masjid Pintu Seribu sering dikunjungi banyak warga dari berbagai daerah. Mereka datang untuk wisata religi atau berziarah ke makam Syekh Al-Fakir Mahdi. Ia banyak yang datang rombongan, katanya. Enggan disebut namanya. Pria itu mengatakan di bulan Ramadan ini Masjid Seribu Pintu mengadakan kegiatan sholat taraweh dan tadarus bersama warga sekitar. Kalau malam ada kegiatan tadarus dan taraweh, ujar dia. Masjid tersebut berada di tengah-tengah pemukiman warga. Ketika masuk ke dalam masjid, terdapat banyak pintu dan melewati lorong-lorong yang akan gelap. Dalam satu pintu yang dibuka digunakan tempat sholat wanita. Banyak pintu terkunci karena pengurus yang juga keturunan pemilik masjid tersebut sedang tidak ada di tempat. Selain musola, keunikan lain adalah tasbih berukuran raksasa sepanjang di dalam ruangan. Memiliki 99 butir berdiameter 10 cm. Setiap butir bertulisan nama Asmaul Husna. Konon, tasbih itu merupakan terbesar di Indonesia. Di beberapa pintu masjid dan pagar depan tampak terlihat angka 999. Angka ini menurut pengurus masjid merupakan penggabungan jumlah nama Allah
dan nama 9 wali Songo. Setiap lorong di masjid ini sudah dilengkapi dengan petunjuk jalan. Dan salah satu ruang dari sekian banyak lorong itu menuju ruang bawah tanah yang disebut ruang tasbih. Ruang tasbih biasanya digunakan oleh fakir dan jamaah lainnya untuk beristiqomah. Selain memiliki 1000 pintu, di dalam ruang bawah tanah masjid ini terdapat tasbih berukuran besar, kepala bayi, jumlah 99 butir. Tasbih yang bertuliskan Asmaul Husna. Awalnya, masjid ini kurang begitu populer karena digerus zaman. Akan tetapi, setelah mulai dipublikasikan banyak media, masjid itu kemudian banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru, bukan saja nasional tapi masyarakat internasional. Masjid 1000 pintu diyakini sebagai salah satu tempat penyebaran Islam oleh pendirinya. Konon, penyebaran dilakukan dengan cara pembagian sembako untuk fakir, miskin, dan anak yatim. Alhamdulillahirobbilalamin, kita tadi sudah melihat keliling masjid itu. Namun yang di belakang saya ini diizinkan untuk mengambil gambar atau artinya buat kalian yang penasaran ini masuk ke dalam langsung aja datang ke Kampung Payur, Desa Jaya, Kecamatan Payur, Kota Tangerang. Sekali lagi yang buat kalian yang baru nonton di channel YT Banten, jangan lupa tinggalkan tombol subscribe, like, komen, dan share. Banten, lanjutkan.